Di kota New York, diperlihatkan 4 kura-kura ninja yang sedang melompat dari gedung satu ke gedung lainnya sambil memesan pizza keju. Thanks, Kevin. See you next week. Go, go, go. Setelah itu, mereka nangkring di atas Madison Square Garden untuk menonton pertandingan basket. Setelah 2 tahun pertempurannya dengan musuh terkuat di film sebelumnya yaitu Shredder, keempat kura-kura ninja itu masih bersembunyi dari publik dan tidak menunjukkan kesuperheroannya. Maka dari itu, orang-orang mengira kalau Vernon Van Wyck lah yang mengalahkan Shredder di film sebelumnya karena ia ada di tempat kejadian saat Shredder terkalahkan dan berakhir ditangkap polisi. Vernon juga terlihat menikmati ketenarannya dan menyebut namanya sebagai The Falcon. Di tempat lain, April O'Neil sedang mengikuti ilmuwan hebat bernama Dexter Stockman yang juga sekaligus kepala penelitian TCRI. Hal itu karena April curiga kalau Dexter yang mengajarkan sesuatu yang berbahaya. April lalu duduk di dekat Dexter dan berpura-pura sebagai penggemar karyanya. Sedangkan gelang di tangannya diam-diam mengunduh informasi dari perangkat milik Dexter. Tapi di waktu yang sama, anak buah Dexter datang untuk mengambil perangkat tersebut dan pergi. Tak menunggu lama, April pun berusaha mendekati anak buah Dexter dengan menggunakan kostum seragam sekolah. Dengan begitu, gelang di tangannya dapat mengunduh penuh informasi di perangkat. Di samping itu, Mickey tak sengaja menjatuhkan pizzanya ke lapangan basket sehingga membuat salah satu pemainnya terpeleset. Karena takut penonton lain mengetahui keberadaan mereka, keempat kura-kura itu pun langsung pergi. Saat mereka melewati selokan, Mickey melihat sekumpulan orang sedang merayakan Halloween. Jadi Mickey pun keluar dari selokan karena ini kesempatan Mickey untuk muncul ke dunia luar tanpa ditakuti sebab fisiknya. Tapi ia langsung ditarik kembali oleh ketiga saudaranya. Bersamaan dengan itu, April menghubungi mereka untuk memberitahu data informasi yang ia dapat dari Dexter. Akan tetapi, tiba-tiba data itu mengaktifkan program penghapusan sendiri. Untungnya April sudah membaca beberapa bagian dan ternyata benar kalau Dexter bekerja untuk Foot Clan. Tak hanya itu saja, Dexter juga sedang merencanakan untuk membebaskan Shredder saat akan dipindahkan ke penjara pusat New York. Sementara itu di tempat lain, si penjara bernama Jesse Jonas ditugaskan untuk membawa Shredder dan 2 tahanan lainnya yaitu Bob serta Rocksteady ke penjara pusat New York. Kedua tangan mereka lalu diikat dan dibawa menggunakan truk yang dijaga ketat dengan iring-iringan petugas lainnya. Bob dan Rocksteady kemudian mengajak Shredder mengobrol dan mengungkapkan kalau mereka berdua penggemar Shredder. Sementara itu, keempat kura-kura menemui Master Splinter dan melaporkan rencana Dexter. Tanpa menunggu lama, Splinter pun menyuruh anak-anaknya untuk menghentikan rencana tersebut. Keempat kura-kura itu lalu menggunakan truk sampah yang sudah didesain secanggih mungkin oleh Donatello. Di sisi lain, para polisi membawa truk berisi 3 tahanan itu tanpa kendala apapun dan berpikir kalau keamanan mereka sudah ketat. Tapi tiba-tiba, segerombolan Foot Clan menggunakan motornya mulai bermunculan dan memasang bom di mobil para polisi. Seketika mobil polisi yang mengiringi tahanan pun meledak sehingga para Foot Clan naik ke atas truk dan melubanginya untuk menjemput Shredder. Di situ polisi mencoba untuk menghentikan Shredder, namun ia malah dijatuhkan oleh Bob dan Rocksteady. Sedangkan mobil para kura-kura mulai mendekat dan menembakkan beberapa penutup lubang got ke arah para Foot Clan. Tak hanya itu saja, kendaraan para kura-kura juga dilengkapi dengan lengan besar yang berhasil menghancurkan kendaraan Foot Clan. Sementara itu, Dexter mengawasi kejadian ini melalui CCTV jalanan sambil ditemani oleh Karai. Melihat rencananya dirusak oleh keempat kura-kura, Dexter pun akhirnya menggunakan rencana berikutnya, yaitu memindahkan Shredder menggunakan portal. Begitu pula dengan para kura-kura yang melemparkan jaring dan siap menangkap Shredder. Namun Shredder tiba-tiba menghilang begitu saja yang membuat mereka terheran-heran.
Di sisi lain, Cedar dibawa ke dimensi lain di mana ia bertemu dengan makhluk asing berbentuk seperti jeroan bernama Kerang. Kerang merupakan makhluk belendir berwarna merah muda, layaknya seperti otak dan memiliki tentakel seperti cumi-cumi serta menggunakan robot raksasa sebagai badannya. Ternyata Kerang juga bekerja sama dengan Dexter di mana uji coba yang dilakukan Dexter berhasil berkat teknologi milik Kerang termasuk alat teleportasinya. Dan karena mereka sudah membebaskan Cedar, jadi Kerang meminta Cedar agar menemukan perangkatnya yaitu IRC kapasitor. Karena beberapa tahun lalu, Kerang meluncurkan IRC kapasitor ke bumi. Tapi saat memasuki atmosfer, perangkat itu pecah dan terbagi menjadi 3 bagian, di mana satu bagian sudah di tangan Dexter. Lalu bagian satunya lagi di Museum New York, sedangkan bagian lainnya berada di hutan hujan di Brazil. Jika semua bagian kapasitor terkumpul dan menyusunnya lagi, maka mereka bisa menciptakan portal besar yang bisa mengirim mesin perang Kerang yang disebut Technodrome ke bumi. Dengan begitu, mereka bisa menguasai bumi dan seluruh umat manusia bertekuk lutut pada mereka. Mendengar hal itu, Cedar pun setuju bergabung dengan Kerang serta Dexter. Kerang lalu memberikan Cedar sebuah cairan ungu yang katanya bisa mengalahkan keempat kura-kura ninja. Setelah itu, Kerang kembali mengirim Cedar ke bumi menggunakan portalnya. Sementara itu keempat kura-kura dan April terus memutar rekaman yang memperlihatkan hilangnya Cedar begitu saja. Dan mereka yakin kalau Cedar menggunakan pintu portal untuk melarikan diri. April pun berencana untuk mencari lebih lanjut informasi tentang Foot Clan dengan menyusup ke perusahaan Cedar yaitu TCRI. Di sisi lain, kepala polisi yang bernama Rebecca Vincent menegur Casey karena kehilangan ketiga penjahat paling berbahaya. Namun Casey menjelaskan kalau ia melihat beberapa kura-kura yang membuntuti mereka menggunakan truk sampah. Para polisi pun tak mempercayai apa yang dibicarakan Casey dan memintanya untuk mengambil cuti saja. Jadi Casey pun ingin membuktikan kalau ia bisa menangkap kembali Bob dan Rocksteady. Casey kemudian melihat berkas milik keduanya yang diketahui sering nongkrong di sebuah bar. Jadi Casey pun langsung pergi ke sana. Dan benar saja, Bob dan Rocksteady terlihat lagi di bar tersebut sambil membahas rencananya untuk membentuk organisasi kriminal sendiri seperti Foot Clan. Keduanya juga membeli sebuah ponsel yang tak mudah dilacak dari pemilik bar. Bersamaan dengan itu, Cedar dan Carey muncul karena Cedar ingin merekrut Bob dan Rocksteady sebagai anak buahnya. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Casey tiba di bar untuk menanyakan keberadaan kedua buron tersebut. Awalnya si pemilik bar tak mau memberi informasi apapun. Tapi saat Casey mengancam akan menghancurkan barnya, akhirnya pemilik bar pun memberikan perangkat GPS ke Casey untuk melacak HP yang dibeli Bob dan Rocksteady. Di malam harinya, Cedar lalu menemui Dexter di gedung TCRI di mana Cedar memberikan cairan ungu yang diberikan oleh Krang. Ternyata cairan ungu itu adalah formula mutagen khusus yang bisa menciptakan makhluk kuat. Cedar pun kemudian mencoba formula itu ke Bob dan Rocksteady. Seketika tubuh keduanya pun mulai mengalami perubahan dan bermutasi menjadi makhluk bertubuh besar serta kuat, di mana Bob berubah menjadi babi hutan dan Rocksteady berubah menjadi badak. I'm a little piggy. I like it. Di samping itu, April menyelinap ke gedung TCRI dan melihat kejadian tersebut. Jadi ia pun nekat masuk ke dalam lab untuk mengambil salah satu sampel formula tersebut serta bekas suntikannya dan kemudian kabur melarikan diri. Cedar yang melihat hal itu pun langsung menyuruh prajurit Foot Clan untuk mengejar April. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Casey yang sedang melacak keberadaan dua buron tersebut kemudian melihat kejadian itu dan mencoba untuk menyelamatkan April dari para Foot Clan. Dengan menggunakan tongkat hokinya, Casey mampu menjatuhkan prajurit-prajurit Foot Clan. Sampai akhirnya polisi datang dan formula itu jatuh di depan para polisi yang kemudian mengambil formula tersebut. April kemudian pergi ke gang lain yang diikuti oleh Casey. Di saat yang sama, para kura-kura juga tiba. Namun Casey mengira kalau para kura-kura itu jahat dan ingin menyerang April. Jadi April pun menjelaskan kalau kura-kura tersebut adalah temannya dan superhero di balik tertangkapnya Cedar 2 tahun yang lalu, yaitu berkat kemampuan 4 kura-kura tersebut.
Casey kemudian dibawa ke markas para kura-kura di mana Donatella menganalisis bekas suntikan yang April bawa dari TCRI dan merupakan formula mutagen. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata formula itu bisa memungkinkan mengubah para kura-kura menjadi manusia jika diolah lebih baik lagi. Di sisi lain, Cedar menyuruh Carey agar mengerahkan prajurit untuk mengambil formula mutagen yang diambil polisi. Cedar lalu menemui Big Bob serta Rocksteady untuk mengajaknya untuk mulai beraksi mencari bagian-bagian ARC kapasitor. Kita kembali lagi ke markas kura-kura di mana Donatella memberitahu Leonardo tentang formula khusus mutagen yang baru saja ia analisis. Tapi menurut Leo, mengubah diri mereka ke wujud manusia adalah ide yang buruk. Maka dari itu, Leo meminta Donatella agar merahasiakan hal ini ke Mike dan Raphael karena mereka berdua sangat ingin berbaur dengan manusia. Sementara itu Cedar membawa Bob dan Rocksteady ke Museum New York untuk membantunya mencuri salah satu bagian kapasitor. Setelah berhasil mencurinya, Cedar dan dua anak buahnya itu bersiap untuk mengambil bagian lain kapasitor yang jatuh di hutan hujan di Brazil. Di samping itu, Mike ternyata mendengar obrolan Donatella dan Leo. Jadi Mike pun memberitahu Raphael tentang apa yang didengarnya. Hal itu membuat Raphael tak terima karena Leo menyembunyikan rahasia tersebut dari saudara-saudaranya. Raphael pun berpikir kalau mereka lebih baik berubah menjadi manusia karena akan diterima oleh orang-orang di luar sana tanpa dianggap aneh. Akan tetapi, Leo bersikeras kalau mereka memang ditakdirkan menjadi kura-kura. Alhasil, Leo dan Raphael pun berdebat sehingga membuat Leo marah dan melarang Raphael serta Mike untuk melakukan misi. Bersamaan dengan itu, Donatello memberitahu kalau ada alarm darurat di Museum New York. Jadi Donatello dan Leo pun langsung menuju ke sana, sedangkan Mickey dan Raphael tetap tinggal. The nerve this guy has. Sesampainya di museum, Donatello mendeteksi jejak nutrium di perangkat kapasitor. Nutrium itu merupakan bahan penting yang dibutuhkan untuk menciptakan lubang hitam. Mengetahui hal itu, mereka pun sadar kalau Cedar sedang berencana menggunakan bahan itu untuk membuat portal ke dimensi lain. Di samping itu, di markas, Raphael dan Mickey berencana untuk membobol markas besar polisi dan mencuri formula mutagen ungu. Tapi mereka tak sendiri, jadi mereka mengajak Casey dan juga Vernon yang masih asik main artis-artisan. Tanpa menunggu lama, mereka lalu mulai melancarkan aksinya di mana Vernon menggunakan popularitasnya untuk mengalihkan perhatian para polisi di depan sehingga April dan Casey yang menyamar sebagai tukang bisa menyelinap masuk. Sedangkan Raphael dan Mickey masuk melalui ventilasi. Namun aksi mereka digagalkan oleh para prajurit Foot Clan yang sudah mencuri formula itu terlebih dahulu. Karena kewalahan, Mickey akhirnya meminta bantuan pada Leo dan Donatello. Alhasil, keduanya langsung datang dan masuk paksa ke markas besar polisi. Setelah mereka berhasil melumpuhkan prajurit Foot Clan dan mengambil alih formula mutagen, tiba-tiba mereka dikepung oleh Rebecca dan rekan-rekan polisinya yang terlihat ketakutan melihat bentuk keempat kura-kura. Tapi April dan Casey segera muncul dan mengadang para polisi sehingga memberi keempat kura-kura itu untuk kabur. Karena hal itu, Casey serta April pun ditangkap dan kemudian diinterogasi oleh Rebecca. Sedangkan keempat kura-kura tersebut melacak keberadaan Bob dan Rocksteady yang kini sudah berada di Brazil. Jadi mereka pun langsung berangkat mengikuti keduanya. Sementara itu di Brazil, Bob dan Rocksteady menyusuri hutan sampai akhirnya menemukan perangkat yang di dalamnya terdapat bagian dari kapasitor. Look at here. Selang tak lama, keempat kura-kura itu sudah berada di pesawat dan mendeteksi kalau pesawat mereka akan berpapasan dengan pesawat yang ditumpangi oleh Bob dan Rocksteady. Jadi mereka pun memutuskan untuk melompat dari pesawat dan jatuh ke pesawat musuh. You know the plan. Keempat kura-kura itu kemudian masuk dan melihat kapasitor milik musuh. Bersamaan dengan itu, Bebop dan Rocksteady muncul dan mulai menyerang keempat kura-kura. Akibat pergelutan para mutan itu, pesawat penuh rusak secara fatal dan menjatuhkan para pilot sehingga memaksa Donatello untuk mengendalikan pesawat tersebut. Meskipun begitu, pesawat itu tetap jatuh dan membuat mereka masuk ke dalam sungai.
Namun perkelahian antara keempat kura-kura dan dua mutan lainnya terus berlanjut, di mana Bebop berusaha mempertahankan kapasitornya, sedangkan Rocksteady muncul dengan menggunakan kendaraan tank. Di saat kedua musuh itu aman dengan tanknya, keempat kura-kura harus dihadapkan dengan air terjun yang akhirnya menjatuhkan mereka ke bawah. Di samping itu, April dan Casey masih diinterogasi oleh Rebecca. Tapi sebelum April menjelaskan semuanya, ia meminta Rebecca meminjamkan ponselnya untuk menghubungi Vernon. April kemudian menghubungi Vernon dan memberinya tugas untuk mengambil rekaman CCTV di TCRI, di mana saat Cedar dan Dexter mengubah dua buron menjadi mutan babi hutan dan badak. Vernon pun langsung pergi ke gedung TCRI dan dengan ketenarannya yang sekarang, ia dengan mudah masuk ke gedung tersebut dan mudah mengambil data rekaman. Setelah berhasil mengambil data rekaman, Vernon pergi ke markas polisi dan menyerahkan rekaman tersebut ke Rebecca. Melihat rekaman Cedar dan Dexter yang merubah Bebop serta Rocksteady menjadi monster, membuat Rebecca sadar kalau April dan Casey tak bersalah, dan kesaksian mereka tentang keempat kura-kura yang tidak jahat itu adalah benar. Bersamaan dengan itu, warga New York dikejutkan dengan awan pekat yang membuka portal di langit, dan sudah jelas itu merupakan ulah dari Cedar dan Dexter yang mulai mengaktifkan portal setelah mengumpulkan kapasitor. Dexter pun merasa bangga dengan prestasi ilmiahnya itu. Namun Cedar segera menutup mimpi besar Dexter untuk menguasai dunia bersama Krang. Dan karena kini Cedar sudah tak membutuhkan Dexter lagi, jadi ia pun menyuruh prajurit Foot Clan untuk membawa Dexter ke fasilitas mereka di Tokyo. Para kura-kura pun mulai beraksi untuk menutup lubang portal tersebut. Tapi sebelum itu, mereka membawa sampel mutagen khusus untuk berjaga-jaga jika ketemu dengan para polisi yang akan menghentikan mereka karena mengira mereka adalah monster. Leo pun akhirnya menyetujui ide tersebut. Tapi saat mereka turun ke jalanan, ternyata April, Vernon, dan Casey sudah meyakinkan para polisi kalau keempat kura-kura ninja itu berada di pihak mereka. Tak hanya itu saja, Vernon juga akhirnya mengaku kalau keempat ninja itulah sebenarnya yang berhasil mengalahkan Cedar pada 2 tahun yang lalu. Jadi mereka pun bersama-sama bergabung untuk menghentikan Cedar. April, Casey, forwarding you the coordinates. Send a team! Di sisi lain, Krang memasuki dimensi bumi dengan disusul kepingan-kepingan Technodrome yang kemudian mulai membentuk pesawat terbangnya yang berupa lingkaran besar tepat di atas kota. Cedar juga tiba di dalam Technodrome, namun ternyata Krang berkhianat karena ia ingin menguasai dunia sendirian. Jadi ia pun mengurung Cedar di pesawatnya. Tak lama kemudian, para kura-kura melompat dan terbang menaiki kepingan-kepingan Technodrome. Saat mencapai di hadapan Krang, mereka langsung melakukan serangan dan merusak tubuh robotnya sehingga Krang tak mampu bergerak lagi. God, this! I'm looking forward to it. You're going down! Turtles, not tortoises. Turtles, fight! You already have. What's happening, Johnny? That beacon! Okay. Di samping itu, April, Casey, dan Vernon pergi ke gedung TCRI untuk menghentikan mesin portalnya. Tapi di sana mereka juga harus melawan Bebop dan Rocksteady yang mencoba menghentikan mereka.
Sampai akhirnya Casey berhasil memancing dua mutan itu untuk masuk ke dalam kontainer besar, lalu melemparkan bom ke arah mereka dan menutup kembali kontainer tersebut. Ketika bom itu meledak dan mengenai dua mutan itu, mereka kemudian lanjut mencari mesin kapasitor dan harus berhadapan dengan Karai. Tapi dengan upaya kerjasama mereka, April serta yang lain berhasil memukul Karai beberapa kali hingga terjatuh dan kemudian menutup portal tersebut. Alhasil, kini Technodrome mulai tersedot lagi ke dalam portal dan mengirim Krang kembali ke dimensinya. 1,000 times stronger. Seminggu setelah kemenangan mereka, kita melihat April kini kembali melaporkan berita tentang hilangnya Dexter dan tertangkapnya dua mutan Bebop serta Rocksteady. Dan semua itu berkat aksi superhero yang tak perlu diperdebatkan lagi tentang keberadaannya. Sementara itu, para kura-kura mendapat ucapan terima kasih dari Rebecca dan polisi lain berkat aksi kepahlawanannya, dan mereka masing-masing diberi kunci kota sebagai bentuk penghargaan atas aksi mereka menyelamatkan kota. Rebecca juga menawarkan keempat kura-kura itu agar tinggal di kota, namun mereka menolak dan tetap memilih tinggal di selokan. Dengan begitu, mereka tetap menjadi pahlawan kota tanpa banyak orang tahu tentang identitas mereka. Dan film pun tamat.